berbicara dari awal sampai akhir. Engkau segalanya Bapa, segalanya untuk kami. Layak dipuji disembah, Dialah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji, namamu besar terpuji, ya namamu besar terpuji, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami didamaikan, kami ditahirkan Tuhan. Dan Engkau bertahta atas semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya percaya ada yang ajaib yang Tuhan terus kerjakan di antara kita. Saudara, Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Dan percayalah, Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia akan meneruskan pekerjaan yang besar di antara kita. Sampai kita diangkat di awan-awan. Saudara, mari kita lihat kenapa sih kita perlu merayakan naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga dan Dia berkata, aku bawa kamu. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita percaya sekali waktu kita juga akan naik ke surga. Amin. Mari saya minta PowerPoint-nya dipasang. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa naik ke surga? Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 1, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Saudara, hari itu saudara ada Elia yang mau naik ke surga. Dan kita tahu ada banyak pendahulu-pendahulu kita yang sudah naik ke surga menyelesaikan dengan sangat kuat. Tapi untuk kita terima double portion. Selalu setiap kali ada yang naik ke surga, sebenarnya ada jatah double portion buat setiap kita. Tapi apakah kita mau jalan bersama? Saudara, kata jalan bersama artinya halak, hidup, mati, cara hidup, manner of life. Saudara sama. Kebiasaannya, saudara cara lakunya, saudara sikapnya sama. Persoalannya kita menginginkan karunia-Nya Kathryn Kuhlman. Tapi apakah kita benar-benar bisa berkata, Tuhan, kamu boleh bunuh aku. Bunuh kedaginganku, bunuh iriku, bunuh marahku. Sampai habis diriku. Dan cuma Engkau yang dinyatakan. Kita pengen seperti Smith. Tapi apakah kita baca Alkitab sebanyak Smith? Saudara, hari itu Smith dikasih koran. Saudara, dan Smith bilang begini, saya tidak mengerti kenapa kalian baca koran. Dia bilang keadaan selalu berubah. Berita yang di koran itu belum tentu benar. Buat apa kita baca? Yang ditulis koran hari ini 5 menit lagi mungkin sudah berubah, dia bilang. Tapi kalau kalian baca Alkitab, itu adalah berita kebenaran kekekalan yang terus berlaku dan akan sangat berpengaruh buat hidup kita. Saudara, saya tidak bilang saudara tidak boleh baca koran ya. Tapi saya bilang, Tuhan, saya bahkan tidak bisa ikuti Smith yang gak mau baca koran, gak mau nonton yang lain. Ya, mungkin Bu Nani itu luar biasa gak suka nonton film, gak kayak saya ini hobi nonton film. Saudara, dan saya bilang, Tuhan,
pantas dia hidup karena firman, oleh firman, dan sangat supranatural. Seberapa kita mau jalan mengikuti jejaknya, supaya kita bisa dapat double portion. Saudara, kita mungkin berkata kita ini penggemar Pak Yusak. Saudara, ada sesuatu yang tidak pernah dan jarang orang ikuti. Saudara, dia itu bersyukur sangat dalam segala perkara. Saudara, kalau saudara dekat dengan dia, saudara nanti pada saat ngobrol, saudara dia akan berkaca-kaca tuh berkali-kali. Cuma untuk cerita kebaikan Tuhan. Saya ini jadi anaknya sering dulu ya, karena saya nggak mengerti, geleng-geleng kepala. Hari itu kami liburan ke Australia, dan kami anak-anaknya bilang, saudara, "Pak, kami pengen lihat salju." Terus Pak Yusak bilang, "Ayo kita berdoa." Saudara, dan begitu berdoa, benar salju turun, saudara. Saudara, kami bilang terima kasih ke Tuhan, kami senang mainan, tapi ya begitu aja. Saudara tahu Pak Yusak duduk di pinggir, berkaca-kaca. Dan dia terus bilang ke kami, "Tuhan itu baik ya. Lihat ada salju loh. Tuhan itu baik. Lihat soal salju aja. Dia kasih buat kita." Saudara, hati ini bersyukur. Untuk salju dia bersyukur banget sampai mata berkaca-kaca. Saudara, kalau saudara tahu setiap kali dia lihat anak cucunya melayani di mimbar. Kalau saudara, saya suka duduk dekat dia. Dia lihat Bevis khotbah aja, dia nangis, saudara. Dia berkaca-kaca dan dia bilang, ini lebih berarti dari apapun. Bevis loh, bisa khotbah. Dipakai Tuhan. Saudara, seberapa kita ini mengikuti jejaknya, punya rasa syukur ini sangat. Atau kita ini justru orang yang terus bilang, kok ini belum ya, kok ini belum ya, kok ini belum ya. Pada waktu Evi meninggal, saudara, dia di rumah sakit 24 jam. Kata yang paling banyak saya dengar adalah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, hal kedua yang kita ini bilang ikut jejaknya Pak Yusak. Dan menurut saya hampir gak ada yang ngelakuin. Saudara, adalah dia itu paling hobi ngaku dosa di depan umum. Dia sangat suka cerita. Bagaimana dia suka perempuan, suka uang. Dan setiap kali dia cerita, saya tahu ada benang-benang yang diputus. Ada kutuk-kutuk yang dilepaskan. Saudara, ada kemenangan-kemenangan yang diberikan. Tapi betapa kita merasa kita tidak cinta duit. Padahal kita sangat 24 jam mungkin yang kita pikiri bagaimana kita jadi kaya. Dan Alkitab berkata, bagaimana engkau bisa disembuhkan kalau engkau tidak merasa sakit. Saudara, dia selalu bilang sama saya, bayangin ya, saya ini anaknya loh. Dia suka bilang begini, "Papa itu edan ya nih." Saya bilang, "Kenapa Pak? Loh, sampai seumur ini kok masih suka lihat perempuan cantik?" Saudara, dia tuh ngaku dan ngaku dan ngaku, saudara. Saudara, dan buat saya itu adalah kerendahan hati. Kesembuhan yang day by day dia alami. Karena keberaniannya untuk mengaku. Dan saudara, dia tidak sampai di situ. Saudara, mungkin banyak saudara yang tidak tahu bahwa dia itu berlutut. Minta didoakan oleh ibu saya. Minta didoakan oleh saya. Sampai saya kadang-kadang bilang, "Pak, bukannya kebalik ya? Harusnya Papa yang tumpang tangan doain saya." Dia bilang, "Kita harus saling ngaku dosa."
dan saling mendoakan. Ayo Nik. Dia manggil saya selalu Nik, tumpangin tangan papa. Di sini berapa banyak kita yang berlutut di hadapan anak kita dan berkata, tumpangi tangan saya, doakan saya. Saya berdoa kita mengikuti jejaknya. Bukan cuma dengar yang enak, supaya kita bisa terima berkat double portion. Saudara, yang kedua, mari kita baca Kisah Rasul 1, 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawab, Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa. Kemudian malaikatnya bilang, kenapa kalian berdiri saja di situ, memandang langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga, di hadapan kalian akan kembali lagi. Dengan cara itu, seperti yang kalian lihat. Saudara, ada banyak doa di kita adalah bilang, Tuhan kapan? Kapan anak saya sembuh? Kapan saya diberkati? Kapan dapat jodoh? Kapan kaya? Tapi saya mau berkata, seringkali Tuhan menunggu kita. Reaksi Tuhan ditentukan oleh reaksi kita. Kita berpikir kita menunggu Tuhan, padahal kita cuma berdiri dan bengong ke atas. Padahal Tuhan bilang, hei, kenapa cuma bengong? Pergi, lakukan sesuatu. Karena Tuhan menunggu kita. Kapan dia mau memulihkan kita? Itu hak Bapa. Tergantung kita. Secepat apa kita membawa jiwa-jiwa, maka kerajaan Tuhan, pengangkatan akan segera terjadi. Tapi juga seberapa dia menyembuhkan hati kita, seberapa dia menyembuhkan sakit kita, seberapa dia angkat kita, tergantung reaksi kita. Saudara, kejadian pada waktu ke Bali ini benar-benar membuka hati saya. Semua yang mau berangkat ke Bali bayar sendiri-sendiri. Ya, kalau kalian tidak bayar berarti nggak usah berangkat ke Bali. Nah, saudara, saya tuh kadang-kadang suka lah sedikit galak. Supaya saudara orang berangkat itu dengan iman, bukan manut. Ya, orang cuma seru-seruan gitu ya. Saudara, dan kami berkata juga, wah kami syaratnya banyak saudara buat berangkat ke Bali. Saudara yang mau berangkat ke Bali harus isi cawan selama sebulan. Saudara, setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 pagi. Saudara, selama sebulan. Yang mau berangkat ke Bali kami juga harus 7 hari puasa. Saudara, dan hari itu saya datang pas Selasa isi cawan, ketemu seorang ibu. Yang jam 6 ini setengah 6 sudah hadir. Kebetulan saya juga kepagian. Terus saya nanya sama ibu ini, Bu, ibu berangkat ke Bali ya? Dia bilang begini, enggak Bu. Saya kemungkinan besar gak berangkat karena saya gak ada uang. Justru karena itulah saya mau isi cawan. Saya bilang, maksudnya kan yang isi cawan cuma yang berangkat. Dia bilang, justru karena saya gak bisa berangkat Bu. Saya mau isi cawan supaya saya di hadapan Tuhan terhitung sebagai orang yang ikut ambil bagian. Saya bilang, oh. Saudara, tiba-tiba saya bilang, hah? Ada yang berbeda. Saudara, dan kemudian apa yang terjadi? Saudara, waktu itu saya tanya, ibu puasa? Jelas Bu. Saya ini belum tentu berangkat dan kemungkinan 90% tidak bisa berangkat. Tidak ada uang. Jadi saya puasa sebulan. Yang lain 7 hari, saya sebulan. Supaya saya diperhitungkan sebagai orang yang berangkat ke Bali.
Saudara, dan tiba-tiba saudara saya ketemu di airport. Saya bilang, Bu, katanya nggak berangkat. Tuhan itu ajaib, Bu. 5 hari sebelum keberangkatan ke Bali, dia cuma punya toko kecil di depan di rumahnya. Kecil saudara, warung lah bukan toko. Dia bilang omsetnya itu sampai 5 juta. Dia bilang dan karena itu saya bisa beli tiket. Omset ya, bukan untung. Saya bisa beli tiket. Saya bilang wow. Saudara, dan dia bersuka cita banget. Saudara, dan kesaksiannya belum selesai. Di sana dia diberkati luar biasa. Saudara, diberkatinya dalam tanda kutip saudara ya. Orang lain kalau diberkati itu dapat duit gitu ya. Saudara, kalau dia tiba-tiba tumpang tangan, mujizat terjadi. Saudara, dia ini ngomong begini sama saya, Bu, saya diberkati sekali. Apa, Bu? Saya ini dapat bagian ngangkati beras. Dan hari itu semua sibuk. Saya ini cuma dapat 2 orang. 1 laki, 1 dia. Ngangkati beras dari mobil ke tempat meja. Dari mobil ke tempat meja. Dan saudara, di tempat dia itu 3.000 pack. Dia perempuan. Saudara, berarti dia ngangkat beras 1.500 pack. Saudara, harusnya dia ngomong begini. Nih ya, kalau orang normal dia akan bilang gitu. Itu kenapa penari-penari enak-enak di panggung. Suruh 1 di sini ngangkatin beras. Saudara, dia bisa aja ngomong. Kenapa saya yang tua, ini ibu tua saudara, umur 50. Suruh ngangkat beras. Saudara, dia bilang apa? Saya sangat diberkati. Saya boleh melayani. Saya sangat diberkati, Bu. Saya kuat sampai selesai beresin semua. Dia bilang saya sangat diberkati. Saya boleh keringetan dan badan ini, Bu, puwagel semua. Saya sangat diberkati. Akhirnya saya bisa memberi sesuatu buat Tuhan. Saudara, dan itu istilah saya ya, menyentuh. Memberkati Tuhan. Pulang. Saudara, dia doa, Tuhan, tolong balikin modalnya Tuhan. Karena semua 5 juta itu saya habisin semua buat tiket, buat nabur, buat semuanya. Modalnya enggak ada. Tolong balikin Tuhan. Saudara, dan Tuhan buat ajaib. Dalam 1-2 hari, 3 hari. Saudara, itu tokonya, warungnya, omsetnya 20 juta. Dan dia bilang tidak pernah terjadi seumur hidup. Saudara, setiap ada sesuatu yang menyentuh Tuhan. Saudara, ada cinta yang menggetarkan Tuhan. Saudara, ada hati yang berkata, Tuhan, kalau aku bisa sedikit saja menabur. Kalau aku ini boleh keringetan buat Engkau. Kalau aku ini boleh, Tuhan, seperti Daud berkata, merendahkan diri lebih lagi. Kapan terakhir kita membuat Tuhan noleh? Karena tiba-tiba ada bau semerbak yang membuat Tuhan berkata, wow, aku harus memberkati. Aku harus bertindak. Seseorang menaikkan dupa. Kalau kita mau lihat, saudara, kalau kita mau lihat, sekali lagi, bagaimana Tuhan memulihkan. Maka biarlah ada dupa yang naik di hadapan Tuhan. Karena di surga dia menunggu. Dia menunggu. Dia tidak, saudara ya, memperpanjang dan menyiksa kita. Saudara, dia menunggu dengan sangat. Saya berdoa kita menangkap. Saudara, yang ketiga,
Sekarang Yesus sudah naik ke surga. Di sana dia sedang memerintah bersama Allah. Sebab Allah sudah menempatkan dia lebih tinggi daripada semua malaikat. Otoritas, kuasa, penguasa, pemerintah di seluruh alam semesta. Saudara, berapa banyak dari kita tidak tahu apa yang kau punya. Saudara, sejak Yesus naik, dia memerintah. Dan satu panggilan untuk kita semuanya memerintah bersama dia. Saudara, dia pengen kita memerintahkan badai supaya menyingkir. Dia mau kita memerintahkan supaya tidak ada banjir. Saudara, dia mau saudara memerintahkan supaya berkat orang fasik turun dan datang. Tapi dia juga ingin saudara memerintahkan saudara. Ya, untuk para malaikat bergerak. Dia juga pengen untuk saudara itu memerintahkan saudara. Supaya kita, saudara, memerintah diri kita ini loh saudara yang malas. Mulai bergerak. Dan Tuhan buka jalan. Buka keajaiban. Bergerak bersama kita. Tapi ada banyak orang tidak sadar kuasa anugerah. Saudara, sekali lagi pada waktu Bali, buat saya itu pengalaman-pengalaman ajaib yang supranatural. Saudara, sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan. Saudara, salah satunya adalah Tuhan itu cuma ngomong begini. Kalian buat penyembahan di 6 titik. Dan 1 titik di tengah, 7. Dan Tuhan bilang, setelah kalian menyembah, deklarasikan saja. Memerintah, deklarasikan saja. Apa yang kalian mau. Saudara, dan kemudian Tuhan juga berkata, ya, lihat, aku akan membuka pintu-pintu seperti yang kalian katakan. Saudara, dan hari itu kami lakukan, kami buat penyembahan di 6 titik dan di tengah di tempatnya. Jadi 7 titik total. Saudara, dan kami mulai memerintahkan. Saudara, ini jangan ditiru ya, karena setiap kali caranya misalnya beda. Tapi hari itu Tuhan cuma suruh deklarasi dan memerintahkan. Saudara, dan kami deklarasi dan memerintahkan. Saudara, dan saya sungguh-sungguh gak kepikir. Walaupun hari itu saya memerintahkan, kami memerintahkan begini. Kami undang orang-orang pendeta-pendeta semua untuk datang. Saudara, kami juga berkata, saudara, raja-raja akan dengar firman. Kami berkata semua pemimpin-pemimpin akan lihat pekerjaan Yesus. Saudara, itu salah satu yang kami deklarasikan. Ada di deklarasi Bali. Saudara, dan sejujurnya buat saya baru kali ini. Saudara, tiba-tiba hari H loh saudara ya. Saya ini nggak tahu sampai hari H. Pak Hadi Bunani juga baru tahu dekat-dekatnya saudara ya. Saya juga baru tahu dekat-dekatnya. Saudara, yang pertama, saudara, kurang lebih beberapa hari sebelum hari H, kami diundang Raja Bali. Saudara, Raja Bali tiba-tiba bilang, ayo datang dan buat kebaktian. Lah kan bingung saudara. Tiba-tiba mengundang, bukan kami yang minta loh saudara. Dia mengundang kami. Saudara, dan kemudian saya ini sudah nyiapin semua acara kebangsaan. Jadi mau pakai lagu saudara ya, Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian baru masuk Kristen. Saudara, baru datang, saya sudah diomongin begini sama Raja Balinya. Bu, nanti gak usah pakai macam-macam ya, langsung aja perayaan Paskah. Hah? Saya bilang, jadi kami bebas Pak? Ya dong, ini kan Paskah. Saya undang kalian untuk merayakan Paskah. Jadi lagu Kristen aja semuanya, silakan. Sampai saya ini bengong. Hah? Saudara, di hari H, saudara saya dihubungi lagi. Bilang gini, Bu, ya, Bupati Bali mau datang. Loh, siapa saya ngundang? Nggak ada Bu. Tapi dia bilang, masa ada acara sebesar ini? Saya tidak datang. Saya mau datang. Saya bingung saudara ya. Saudara datang.
Dan lebih lagi saya dari saudara ya, tempat saya namanya Abang. Saudara itu jauh, lumayan jauh. Jamnya udah mepet saudara. Terus tiba-tiba saudara dari jalanan yang penuh padat. Itu tiba-tiba kosong. Wah kosong saudara, jadi saya jalan itu enak, kosong bener. Saudara jadi saya mendarat langsung di depannya, seret kosong soalnya saudara. Saudara dan saya gak tahu semua begitu saya turun, semua orang foto, jepret. Ternyata saya disangkanya bupati saudara. Taunya saudara saya ini satu-satunya yang kurang ajar. Itu jalanan dikosongin untuk bupati. Jadi ada forerunner yang sudah buka, saya nggak lihat forerunnernya. Jadi saya yang jalan kosong, saya sendirian. Dan saudara begitu saya dipotretin, persis di belakang mobilnya bupati. Saudara habis itu mereka bergeser ya, motretin bupatinya saudara ya. Saudara dan saya bilang ini Tuhan, saya ini nggak tahu saudara. Dan saya masuk lebih kaget lagi. Saudara 500 pendeta Bali, pandita Bali. Dari taraf yang tertinggi sampai yang terbawah. Saudara dan mereka bilang sekali lagi, masakan kalian agama lain berdoa buat Bali. Kami tidak datang berdoa buat Bali. Saudara dan mereka bilang lakukan saja. Kami mengaminkan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Ini namanya memerintah saudara. Siapa yang bisa datangin 500 pendeta? Bukan pendeta saudara ya. 500 pandita. Dan mendengarkan khotbah Pak Petrus tadi. Saya gak khotbah, beliau yang khotbah. Saudara dia khotbah. Pujian penyembahan. Saudara, saya bilang ini, wow. Saudara dan itu belum selesai, masih soal itu. Saudara mereka itu ngomong terang-terangan begini loh saudara. Bu Nani kami enggak apa-apa. Pak Hadi kami enggak apa-apa. Tapi Bu Iin adalah tokoh kontroversial. Dan kami gereja-gereja mau tanya, beliau sesatnya di mana? Saudara itu terang-terangan dia ngomong begitu saudara. Dan kami bilang oke. Saya tidak mau merepotkan Pak Hadi dan Bu Nani. Dan saya bilang saya hadapi saja sendiri. Saya bilang besoknya semua yang pengen tanya kesesatan Bu Iin, silahkan datang. Saudara dan saudara mau tahu berapa yang datang? 200 pendeta dari 40 sinode. Saudara ajaib sekali. Sekali lagi saya nggak tahu. Saudara dan dia bilang gini, Bu silahkan ibu cerita dan khotbah tentang kesesatan ibu. Supaya kami mendengar. Ya, supaya kami tahu. Ya sudah tahu dikasih kesempatan saya khotbah lah 2 jam. Tentang kesesatan saya. Saya cerita bahwa saya memang mencurahkan anggur. Karena saya percaya anggur itu darah Yesus. Seperti darah yang berceceran. Di sepanjang Via Dolorosa. Saya percaya darah itu masih berkuasa. Saya bilang saya memang naik ke gunung. Orang berkata kenapa enggak doa di gereja? Karena Yesus pun naik ke gunung. Saya bilang saya bilang. Melakukan yang orang lain enggak mau lakukan. Berlutut di jalan. Dan orang bilang gila. Tapi kenapa kalau Daud bisa mengekspresikan cintanya, saya enggak boleh. Saudara, singkat cerita Tuhan bekerja. Saudara mereka nangis di lawat Tuhan. Enggak ada satupun yang tanya kesesatan saya. Saudara dan mereka bahkan berkata pada semua sinode yang mengutus mereka. Kami sudah dengar kesesatannya dan kami berani jamin tidak ada yang sesat. Saya cuma bisa lihat keajaiban. Siapa yang bisa buat itu? Saudara, tidak ada yang bisa buat kecuali Tuhan.
Tapi saya cuma mau berkata ini waktunya memerintah, saudara. Saudara doakan saya nanti malam segera pulang. Karena saudara bisa lihat nanti di YouTube dan sebagainya. Saudara, karena tiba-tiba kami dapat kepercayaan tanggal 27 Mei. Jadi Jumat jam 3 sore. Saudara, kami akan mengisi acara saudara di JIS, Jakarta International Stadion. Saudara, ini stadion terbesar di Asia. Lebih besar dari GPK. Saudara, dan belum pernah dipakai apapun. Dan hari ini diserahkan untuk dipakai perayaan Paskah se-Jabodetabek. Dan semua tariannya diserahkan. Sekali lagi saya cuma mau berkata Tuhan, saudara, Tuhan mau memerintah bersama kita. Amin. Tapi apakah kita mau memerintah bersama Tuhan? Saudara, Wahyu 4 ayat 1 yang keempat. Saudara, yang keempat berkata, Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata, naik kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara, di terjemahan The Passion berkata, naik kemari dan masuklah dalam alam atau dimensi ini. Aku akan menyingkapkan kepadamu apa yang harus terjadi. Saudara, ada banyak anak Tuhan gak mau naik, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus berkata, naik nak, naik. Jangan tinggal di alam ketakutan. Jangan tinggal di alam daging. Jangan tinggal di alam, saudara, penyakit dan kemiskinan. Tapi mari naik. Mari masuki alam sukacita. Mari masuki alam roh. Mari masuki alam, saudara, merdeka bersama Tuhan. Saudara, caramu melihat itu membuat engkau berbeda. Saudara, kalau saudara pernah ke luar negeri, saudara, ada taman raja-raja. Dan taman raja-raja, saudara, itu bentuknya labirin seringkali. Tujuannya apa? Supaya orang yang masuk ke situ tidak akan bisa keluar. Tapi semua yang anak raja atau pegawai, orang istana, walaupun itu pegawai, anak raja, siapapun, akan tahu petanya di atas. Di otaknya ini tahu petanya. Saudara, kamu tidak akan tersesat karena tahu. Walaupun kelihatannya tertutup, tinggal belok 3, nanti belok lagi, ketemu jalan. Yang kedua, kalau saudara bisa lihat dari atas. Saudara, kalau saudara lihat taman labirin, saudara bisa lihat dari jendela raja-raja tingkat 4 atau tingkat 3. Saudara akan lihat sangat jelas jalan keluarnya. Tapi kalau saudara di situ dan bukan orang istana, saudara pasti terperangkap. Itu yang membuat taman itu dibuat supaya ketahuan. Biasanya taman itu zaman dulu sebelum istana semuanya taman-taman itu, saudara. Sehingga mereka tidak bisa masuk sembarangan. Sekali lagi, saudara, kita ini mau di alam mana? Kalau kita di alam rendah, saudara, kita tidak punya peta rohani, dan peta rohani itu firman Tuhan. Pasti tersesat kok, pasti. Sepintar apapun, mata kita akan menutup. Saudara, telinga kita akan mempengaruhi gosip, hoak, kekhawatiran, ketakutan. Kita pasti terjebak. Tapi kalau kita pakai peta Alkitab, selalu tanya Roh Kudus yang melihat dari atas. Atau kita naik ke alam lain. Kita melihat dari alam yang berbeda. Saudara akan terlepas. Ini contoh real dari alam lainnya. Saudara, hari itu saya diajak makan di restoran yang katanya paling terkenal.
Saudara, orang tuh benar-benar antre, saudara. Terus Tuhan itu bilang gini, aktifkan indramu, ketajamanmu, lihat di roh. Saudara dan saya aktifkan, saya bilang dalam nama Yesus. Terbuka, saya mau lihat alam di roh. Saudara dan saya itu jelas lihat. Saudara, ada kayak apa ya, jin besar. Itu yang masak, saudara ya. Saudara, jin besarnya itu ngeludahin, saudara. Cuah gitu. Setiap kali masak, jin besarnya ini ngeludahin. Cuah. Saudara, dan orang yang makan di situ semua bilang enak. Karena apa? Diludahin sama ludahnya jin. Saudara, dan saya bilang saya nggak mau makan di situ. Terus saya bilang begini, gini deh, kalau kamu nggak percaya, ambil makanan itu, kamu angkat, kamu doain dulu, patahin dulu. Saudara, akhirnya orang ini percaya, dia coba-coba lah. Saudara, dia ambil makanan itu, dia patahin dulu dalam nama Yesus. Terus baru dimakan, muntah. Saudara. Dia bilang rasanya gak karuan, gak enak. Dia bilang selama ini itu the best restoran satu kota. Saudara, dan semua dia juga bilang, orang itu sugihnya luar biasa. Dalam setahun buka 12 cabang. Saudara, kaya raya. Dan dia bilang, saya memang dengar Bu, bahwa dia pakai pesugihan. Tapi karena semua orang bilang enak, saya cobain. Dan bener enak banget dulu. Sekali lagi saudara. Saudara ini kalau enggak pindah ke alam lain. Untuk melihat semuanya. Saudara kan sangat mudah terjebak. Ada banyak orang tidak bisa membedakan. Sampai Alkitab berkata ada banyak jalan yang disangka lurus. Tapi menuju maut. Saudara, 20 tahun yang lalu saya ketemu dengan om saya. Saudara, adik Bu Nani. Ini termasuk adik kesayangan Bu Nani. Saudara, dan saya ngomong begini, Om, dengan segala hormat saya harus mengatakan apa yang Tuhan bilang. Dia bilang, Tuhan ngomong apa? Pertama Om, tinggalkan cara pikirmu yang lama. Yang kedua, panggilanmu, masuk panggilanmu. Lepaskan semua ikatanmu soal uang, pengen kaya. Masuk pelayananmu. Masuki cara Tuhan. Kalau enggak Om, saya lihat iblis itu menyiksa engkau karena engkau cintakan uang. Saudara, dan om saya ini mengetawahi saya. Dan dia bilang begini, saya kaya dulu. Saya enggak mau hidup kayak kamu. Selalu harus deg-degan, berharap sama Tuhan. Sepertinya dalam tanda kutip berharap sama orang kaya. Sumbangan, saya kaya dulu. Nanti kalau saya kaya raya, kalau uang saya wes puluhan M, saya melayani Tuhan. Saya bilang hari itu, Om, Tuhan bilang gak akan. Karena Tuhan bilang kalau mau sekarang, pakai cara Tuhan dan bukan pakai cara Om. Saudara, hari itu dia menertawakan saya. Karena saya pakai cara Tuhan. Saudara, hari ini, maaf kata, semua yang dia buat hancur. Bahkan untuk makan aja susah. Semua bermasalah. Badannya bermasalah. Keluarganya bermasalah. Saudara, saya melihat, saya berpikir Tuhan. Seandainya hari itu dia memilih jalan Tuhan. Sebuah alam yang lain. Bukan alam yang dilihat manusia membawa berkat adalah uang. Tapi alam yang bergantung dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan. Alam yang setiap kali cuma bisa berkata Tuhan, gak ada yang lain selain cintamu dan anugerahmu.
Karena itu saya sangat butuh Tuhan. More than yesterday. Saudara, setiap saat butuh uang. Nah, saya barusan ditelepon. Bu, bayar listrik. Saudara, listrik aja 400 juta. Listrik. Saudara, sampai saya bilang begini. Bayar listrik aja saya enggak bisa. Itu belum gajian, belum yang lain, saudara. Saya barusan dibilang, Bu, bulan ini pengeluaran air, Bu. Air minum. Saya bilang berapa air? 150 juta. Oke. Tidak ada. Tapi setiap bulan nutup, saudara. Setiap bulan. Tapi isinya cuma bilang, I love you. Terima kasih karena setiap hari aku lihat mujizat. Terima kasih karena setiap detik aku lihat anugerah. Terima kasih karena setiap hari Tuhan, aku lihat kesetiaan. Dan hari ini saya begitu dilimpahi. Yang kata om saya hari itu, saudara. Kalau gue sih gak sanggup hidup kayak lu, kayak ngemis. Saya bilang saya gak pernah ngemis sama manusia, om. Saya berharap sama Tuhan. Hari ini saya melihat kemenangan demi kemenangan. Saudara, tidak ada orang sebahagia saya, percayalah saudara. Saya dilimpahi dengan segala yang baik. Yang soal kecil aja ya. Saya tuh penggemar bunga. Tapi saya tuh manja, saudara. Saya butuh bunga yang bagus. Dan saudara mau tahu, setiap minggu saudara, saya bisa dapat 2-3 kali buke yang sebesar ini. Saudara, dan semua bunga dari luar negeri. Banyak orang gak tahu tentang bunga. Salah satunya yang terbaru yang dikembangkan saat COVID adalah tulip 3 susun. Jadi kalau semua orang tahu tulip itu cuma 1 susun, saudara ya. Kalau mekar ya sudah mekar. Tapi yang paling baru yang dikembangkan itu tulipnya tuh 3 susun. Dan orang lain gak ada yang tahu. Dan itu mahal banget. Saudara, saya sudah terima berkali-kali. Saudara, orang lain gak tahu. Saudara, mawar yang paling baru yang dikembangkan saat COVID adalah mawar dusty namanya. Jadi mawarnya itu semua warnanya kayak berdebu, saudara. Saudara, warnanya kayak dusty pink, dusty blue, saudara ya. Saudara, kayak berdebu, saudara. Tapi saya sudah menerimanya berkali-kali. Dan saya bilang, Tuhan, siapa saya? Sampai saya bahkan dapat bunga dari seluruh dunia setiap minggu. Enggak setiap sebulan sekali, enggak tiap minggu. Dan Tuhan cuma bilang, nak, aku belum selesai menghujani engkau dengan semua cinta. Dengan semua gairahku. Dengan semua kebaikanku. Ayo jalan di alam itu. Maka saudara akan melihat apa yang akan terjadi. Saudara bahkan 10 langkah lebih depan dari semua yang coba dunia sodorkan. Saudara tidak akan takut karena Tuhan memberikan rahasia-rahasia besar. Saya berdoa, beranikan berjalan. Dan yang terakhir, saudara harus perang. Wahyu 11 ayat 12 berkata, kemudian 2 saksi itu akan mendengar suara dari surga naik. Maka mereka berdua terangkat ke surga. Ditutup awan dengan disaksikan orang-orang yang memusuhi mereka. Saudara, ada 3 perang yang kita harus saudara hadapi sebelum kita naik. Yang pertama adalah perang dengan diri sendiri. Kelicikan hati ini. Saudara, perang dengan keadaan. Dan perang dengan iblis. Saudara, ayo coba cek liciknya hati ini. Ini cuma contoh karena jam saya sudah habis. Saudara, pada waktu di Bali memalukan sih. Tapi ya inilah Ibu Iin. Saudara, tempatnya Pak Luki itu buecek
saudara. Tempatnya Pak Luki, tempatnya Bu Melinda itu becek sekali, saudara. Dan karena itu Pak Luki copot semuanya, sepatu semuanya. Saudara, dia ngangkatin batu, saudara ya. Dan kemudian membuat jalan, saudara, dari pasir dan batu. Bersama dengan semua pemimpin. Wah, saudara itu masuk di grup kami. Semua bilang begini, inilah pemimpin teladan, inilah ajaib. Wah, semua masuk, saudara. Pemimpin-pemimpin kita best of the best, berkorban, bla bla bla. Saudara, begitu aja loh, saya itu panas. Kok cuma mereka semua ya yang dipuji ya? Saudara, dan begitu acara mulai, saya sengaja mengambil bagian pijat refleksi. Saudara, pada waktu duduk, inilah Tuhan itu lucu lah. Saya pijat refleksi sudah 3, enggak ada yang moto, saudara. Saudara, dan percaya enggak, ini Ibu Iin loh, saudara ya. Ngomong gini, kok enggak ada yang foto ya? Kok enggak ada yang masukin ke grup ya? Saudara, sampai saya tuh bilang gini, Tuhan, ini kenapa sih hati ini begitu licik? Saudara, saya pijat refleksi itu enggak karena jiwa-jiwa, enggak. Saya pijat refleksi cuma apa, pengen difoto. Gue juga pemimpin yang baik ya, gitu ya. Bukan cuma Pak Luki dan teman-teman yang bisa kerja. Gue juga mau kerja, gitu ya. Sampai saya tuh berurusan dengan hati saya dan berkata, Tuhan, Bu ini parah. Tolongi saya, Tuhan. Tolongi saya. Saya berdoa setiap kita kenali kelaparan di jiwamu. Ada yang pelayanan tapi di jiwa ini cuma marah. Kenapa Tuhan tidak memberkati? Dan semakin kau marah, semakin kau terpisah dari Tuhan. Ada yang pelayanan, nabur. Tapi setiap nabur sudah berkata, gua lagi. Saudara, dan kau tidak pernah bisa menabur karena cinta. Padahal ayatnya berkata tidak usah nabur kalau tidak dengan sukacita. Ayatnya berkata tanpa cinta semuanya sia-sia. Ayo kenali hatimu. Saudara, kita butuh perang dengan keadaan. Hari-hari ini ada banyak ketakutan. Ada banyak saudara juga persaingan. Saudara juga gak bisa bisnis, gak bersaing. Saudara malas bukanya siang. Saudara gak kasih bonus dan pengen diberkati. Saudara, kau juga harus belajar perang dengan keadaan. Kita harus kalahkan. Karena kita bersama Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Ayo semangat, percaya. Jangan kalau diceritain sesuatu, saudara cuma melongo aja. Apa iya sih? Aku bakal bisa mengalami enggak? Terakhir pujian tadi mengatakan bagaimana? Ku terima apa? Sekarang kemenangan dari Tuhan. Ya. Jadi kalau mendengar sesuatu, responi. Supaya apa? Terimpartasi. Karena setiap hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu, itu menyampaikan suara dari surga. Ya. Jadi ada kuasa. Kalau kamu nyamber, langsung kamu dapat. Ya, jadi tadi Ibu In cerita begitu luar biasa ya. Terus ada yang tepuk tangan. Cuma saya nggak tahu tepuk tangannya itu cuma kagum atau nyamber gitu loh. Ayo belajar. Kalau mendapatkan sesuatu, karena ini suara surga saudara ya. Kalau suara surga tuh ada sesuatu power yang luar biasa. Ayo kalau ada sesuatu samber ya. Supaya apa? Terimpartasi. Amin. Ya. Hari ini saya nyambung apa yang disampaikan sama Ibu In, yaitu tentang kenaikan Tuhan. Ya. Besok
Besok itu hari yang luar biasa, memang hari libur. Tapi hari peringatan peristiwa yang spektakuler. Seorang manusia biasa tidak pakai kapal terbang jet, ya, tidak pakai yang dinamakan balon udara. Tiba-tiba dikatakan Yesus itu tiba-tiba kakinya nggak nempel lagi di tanah, betul kan? Terus sampai murid-muridnya melongo karena dia merasakan zaman itu tuh membuat kekaguman. Loh. Kok tiba-tiba ada manusia yang seperti ini? Nah, itu makanya diperingati bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Manusia bisa terbang itu zaman Superman, tapi kan itu di film. Gak ada manusia bisa terbang. Memang ada yang dinamakan apa yang di Bali itu yang namanya leak atau apa ya. Saya tidak tahu, tapi saya pun gak pernah lihat adanya leak terbang begitu ya. Tapi kita tahu ya, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu betul-betul naik ke surga. Ya. Betul-betul naik surga, bukan cerita. Dan biasanya kan begini, kayaknya kerjaan Tuhan itu sudah habis. Ya. Kayaknya begitu, karena dia dapat perintah dari Bapak turun ke dunia jadi baby, terus melakukan kewajibannya sampai mati di atas kayu salib, bangkit kembali, sekarang pulang lagi ke rumahnya, tamat deh. Tapi Tuhan katakan, aku akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Jadi ceritanya belum selesai, to be continue. Ini yang saya akan ceritakan kepada saudara, sampaikan sesuatu, to be continue. Ceritanya Tuhan itu belum selesai, karena dia belum jemput kita. Benar? Ya. Hari ini kita akan belajar dari Kisah Rasul-Rasul 1 ayat yang ke-6. Tadi disampaikan sama Ibu In. Tadi Ibu In pakainya bahasa Indonesia sehari-hari. Ini yang terjemahan biasa. Dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Itu yang berkumpul di situ tidak hanya 12 orang. Ada beberapa lagi. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa sekarang ya? Kenapa murid-murid dan orang itu menanyakan seperti itu? Karena dia punya persepsi. Persepsinya begini. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, naik ke surga, mereka pada saat itu belum tahu kalau Tuhan Yesus mau naik surga. Tapi dia mengatakan, this is the end. Selesai sudah. Karena semua kerjaannya sudah selesai. Dia sudah bangkit. Selesai kerjaannya. Nah, kalau sudah selesai apa? Buat kerajaan. Demi untuk bangsa Israel. Demi keuntungan daripada murid-muridnya. Murid-muridnya akan berpikir, kalau nanti Tuhan buat kerajaan, minimal kita 12 orang jadi apa? Ya toh, minimal jadi menteri loh. Ada yang menteri luar negeri, menteri dalam negeri, jadi ya macam-macam lah. Pokoknya punya kedudukan yang tinggi. Maka dia katakan, Tuhan, apakah engkau akan memulihkan keadaan ini? Karena mereka sedang menanti-nantikan. Dan mereka tahu Yesus adalah raja di atas segala raja. Tidak ada orang yang mati terus bangkit lagi. Ini luar biasa. Kalau sampai nanti Tuhan ini yang jadi raja. Wah, kayak apa dunia ini? Diubahkan dalam sekejap. Cita-cita.
persepsi. Bisa enggak kita? Setiap orang selalu punya persepsi. Kalau sedang menghadapi ini ya, terus punya persepsi. Kita tadi lagi berdoa, pada saat berdoa ceritakan, cerita banyak, cerita ini, cerita itu. Terus kita juga punya persepsi. Jadi bagaimana ya keadaan kita ini? Keadaan Indonesia jadi bagaimana? Terus kitanya bagaimana? Ya kan? Kita tidak tahu. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita ngomong, wislah jangan mengandai-ngandai nanti bagaimana, terus bagaimana. Hari ini ada cacar monyet, tadi cerita-cerita tentang cacar monyet, cerita-cerita tentang hepatitis ya. Gimana gitu. Nah, murid-muridnya juga begitu. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Tapi di dalam ayat 7 dijawab begini. Jawab Yesus, engkau tidak perlu. Dalam ayat ini dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, dikatakan firman Tuhan ini, engkau tidak perlu. Jadi kalau saudara dan saya mendengar banyak berita, itu membangun hidup saya enggak? Kalau tidak membangun, itu tidak perlu. Sesuatu yang membangun, itu yang perlu buat kita. Sesuatu yang mendorong kita, membuat kita lebih cinta kepada Tuhan. Yang mendorong kita lebih ingin mengasihi jiwa-jiwa, itu perlu yang dipikirkan. Tapi semua berita yang menjatuhkan saudara dan saya, Tuhan katakan itu tidak perlu kamu pikirkan. Amin, dikatakan. Lalu apa lagi? Engkau tidak perlu mengetahui, tidak perlu, tidak ada gunanya. Masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya begini, sudah jalani saja. Karena apa? Yang pegang kendali itu adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Amin. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan gini. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Dan waktu yang ditetapkan, segala sesuatu itu ada masanya. Dikatakan karena apapun di langit itu ada waktunya. Ada waktu pagi, ada waktu sore, ada waktu malam, ada waktu siang. Itu semua sudah ada dalam pengaturan Tuhan. Ayat 11 dikatakan dari Pengkhotbah 3. Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kita enggak tahu kenapa ya kejadian seperti ini. Kenapa hidupku seperti ini. Kenapa aku sudah melayani Tuhan. Seperti yang Ibu Inta dikatakan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah mengorbankan segala sesuatu. Kenapa kejadian seperti ini. Kok seolah-olah Tuhan biarkan semua itu terjadi. Sekali lagi jawabannya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi ada dua hal yang kita pikirkan. Kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya begini saudara. Kita nggak usah mengandai-ngandai. Kita nggak usah menentukan waktunya. Mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, tidak perlu. Tidak usah karena itu tidak perlu. Yang kedua, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya seluruh janji Tuhan itu akan indah pada waktunya. Nah, untuk ini kita
Bagaimana caranya kita bisa mencapai sampai seperti itu tuh bagaimana? Sampai kita bisa yang dinamakan surrender. Menyerahkan semuanya itu sampai percaya penuh bahwa apa yang dijanjikan itu luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita belajar dari Abraham, saudara. Saya suka sekali dengan kehidupan Abraham. Saya bilang, Tuhan pengen sih kayak Abraham. Tapi belum bisa. Belum bisa. Tapi kepengen. Nah, segala sesuatu yang kepengen itu kadang-kadang Tuhan akan berikan. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, rasanya perkara penyerahan total seperti Abraham ini rasanya langka, susah diikuti, saudara. Dapat janji Tuhan sendiri, rasanya dapat firman yang bertentangan, tapi tetap manut, tetap percaya itu suara Tuhan, dan tetap mengikuti dan menyerahkan anaknya yang sangat dia kasihi kepada Tuhan. Karena dia percaya. Memang itu tidak mudah. Tetapi percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan, kalau engkau benar-benar percaya, engkau akan mendapatkan kembali. Sekalipun yang engkau katakan ini kok seperti ini, rasanya kok bertentangan. Jalani saja, engkau akan sampai. Dan begitu engkau akan sampai, kau tahu Tuhanku luar biasa. Amin. Saya akan tutup dengan suatu kesaksian pada sore hari ini. Saudara, kejadian ini terjadi antara tahun 2007 dan 2008. Ya. Keadaan kota Sion, ya, kota Cirebon ini persekutuannya sedang mengalami masalah yang cukup amat luar biasa. Itu benar-benar saya itu frustrasi. Tuhan yang menyuruhkan saya untuk di Sion. Tuhan yang menyuruhkan untuk membuat persekutuan. Tuhan yang sudah membuat persekutuan menjadi besar. Tuhan yang suruh untuk membangun gedung. Semua itu bukan reka-reka manusia, semua dari Tuhan. Dan ada satu janji, Tuhan akan memakai gedung ini sampai dia datang. Tapi faktanya apa? Tidak boleh dipakai. Serang sana sini. Kita persekutuan jam 4 pagi digerebek. Dengan berbagai cara. Tetap kita mengalami serangan. Apa kurang doa? Doa. Apa kurang puasa? Puasa berantai. Apa kurang deklarasi? Tiap hari naik ke atas deklarasi. Kurang apa? Tapi kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Ini bertahun-tahun, saudara. Sampai suatu saat saya dapat ayat ini. Hagai pasal yang kedua. Katakan kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula?
Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Itu benar saya alami. Ya ini megah segini ya. Pada saat ditabiskan tahun 98. Ya. Atau 78 atau 78 saya sampai lupa. Itu luar biasa banget. Ya. Tapi sekarang keadaannya seperti ini. Tapi ayat 4 mengatakan, tetapi sekarang kuatkan hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkan hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi dikatakan kuatkan dan bekerja. Jadi enggak boleh berhenti. Berarti persekutuan tidak boleh berhenti, terus kerjain ya. Lalu kuatkan hatimu. Jadi jangan lengah, jangan kamu merasa khawatir, takut. Kuat, harus kuat, harus kuat. Saya hanya memberitahukan kepada jemaat harus kuat ya. Tetap persekutuan. Bagaimanapun juga tetap persekutuan. Ayo. Pagi nggak bisa sore, sore nggak bisa malam, malam nggak bisa pagi. Kita harinya tuh berganti-ganti saudara. Tapi tetap kita persekutuan. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Jangan takut. Nah, saya bilang Tuhan, kemampuan yang daripadamu membuat kami tidak takut. Jangan takut, kuatkan dirimu, tetap bekerja. Lalu ada janji Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta Allah. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Sedikit waktu lagi, sedikit waktu menurut Tuhan. Bukan menurut kita. Nah, seringkali kita kalah disebabkan karena yang namanya sedikit waktu lagi lama banget menurut kita belajar hari ini ya. Nyerah sama Tuhan, bekerja, jangan takut, kuatkan hati. Tuhan katakan begini. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, ini ayat yang sangat membuat saya sukacita. Adapun rumah ini kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya pegang. Tapi bertahun-tahun saudara. Sedikit waktu lagi, lama banget ya, rasanya. Ya. Tapi Tuhan ngomong tetap nak kuat, ya. Tetap bekerja, jangan takut, ya. Lakukan bagianmu. Saya belajar untuk lakukan itu. Sampai suatu saat kira-kira 2 tahun yang lalu Tuhan ngomong, nak kamu bikin taman. Ya saya belajar taat, bikin taman. Ya. Tapi saya nggak tahu tujuannya bikin taman itu apa. Tapi saya lakukan aja. Tuhan kasih gambaran, kamu bikin tamannya begini, begini, begini. Lalu saya kan bukan arsitek ya. Saya mengucap syukur anak saya arsitek. Juga mantu saya juga punya kreasi yang luar biasa sebagai interior. Jadi saya bilang, Mama tuh disuruh bikin begini loh. Ayo kita doa. Terus Mama cerita, Mama minta kamu dapat sesuatu, terus kamu gambar. Nah, singkat cerita terjadilah. Tuhan bilang ini kudu ada mahligai, kudu ada taman ini, kudu taman ini, taman ini. Saya cuma ngomong gitu. Saya punya gambaran seperti ini. Tapi saya mengucap syukur karena kerjasama yang baik sampai terjadilah seperti yang ada itu taman yang sebelah satu. Tapi tidak
tidak ada mujizat, tidak ada apa, cuma belajar saja. Ya. Lalu tiba-tiba setahun kemudian Tuhan bilang bikin lagi sebelahnya. Nah, lalu dibikin taman, Tuhan bilang yang ini beda yang sebelah ini. Yang di sini itu gersang, ya, tapi tetap ada mata air terjun, 7 mata air terjun harus ada. Dalam masa kesukaran apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, saya cuma bilang sama anak saya, nih caranya begini, kamu bikin seperti ini. Dan akhirnya Tuhan lakukan akan hal itu. Tenang aja, tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat keajaiban yang luar biasa. Dari ornamen-ornamen yang mati, dari kayu itu bisa keluar minyak. Ya. Lalu dari daun bisa keluar minyak. Bahkan daun kesembuhan itu keluar minyak plus darah. Saya bilang ini kok aneh-aneh ya. Tapi saya mengucap syukur. Cuman saya belum ngeh dengan yang dikatakan kemegahan gedung ini itu nantinya akan lebih lagi. Saya belum bisa nangkap waktu itu. Sekarang saya baru bisa tahu. Sampai saya merasakan Tuhan engkau tuh luar biasa. Sampai dengan saat ini ada 20 macam minyak yang keluar. Bukan 10, 20 macam yang keluar dari ornamen yang berbeda. Dan yang ajaibnya 20 macam itu mempunyai harumnya satu dengan yang lain sangat berbeda. Saya bilang Tuhan ajaib banget. Dan saudara tahu sampai dengan sekarang ini minyak sudah sampai ke ujung bumi. Yang minta minyak banyak dan selalu kami kirim. Dan saya itu benar-benar kagum akan Tuhan. Karena dengan orang yang dikasih minyak itu gratis saudara. Cuman dia merasakan diberkati terus suka kirim uang. Sampai uang yang dari taman itu bisa membiayai defisit setiap bulan dari apa? Dari sekolahan dan dari radio coba. Apa itu ndak ajaib? Itu loh. Suatu saat saya tanya sama bendahara, uangnya ada berapa sih? Sekian miliar. Hah? Dari mana itu? Ya banyak orang yang ngasih sih. Saya nggak pernah lihat uang di bank saudara ya. Dan nggak pernah saya lihat uang ada berapa enggak. Cuman saya pikir pengen tahu gitu, pengen tahu ada uang berapa. Sampai melihat tante saya bilang, iya saudara. Sedangkan sekolahan itu setiap bulan sekian ratus juta. Saya bilang ini Bu Nani ini defisit apalagi kalau sudah Desember itu 2 kali lipat gajian, tobat sayanya. Radio puluhan juta, itu defisitnya. Saudara, saya waktu itu nanti dulu lihat di kas ada berapa, bisa bayar saudara. Saya sampai merasakan kagum. Yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan tuh selalu memberikan. Gak pernah kepikir, dulu pikir aduh ini nanti uangnya dari mana untuk membeli ini bagaimana. Tapi dari uang yang diberikan memang gak banyak sih. Gak banyak, mereka nyumbangnya uang tuh gak sampai ratusan juta enggak. Karena mereka bilang aku mau nyumbang buat ongkos kirim gitu ya, ongkos kirim. Tapi ngasihnya lebih dari ongkos kirimnya kita ke misalnya ke Kanada, ke Amerika, ke Eropa ya. Itu mereka bayar ngasihnya lebih banyak daripada ongkos kirimnya saja. Sangat luar biasa cara Tuhan mengangkat kita kembali. Ya, itu yang pertama. Sampai hal yang Tuhan memperhatikan itu sangat luar biasa saudara. Suatu saat saya mau ulang tahun ya. Saya ulang tahun biasanya
kalau ulang tahun tuh saya harus memberi souvenir kepada jemaat ya. Saya bilang kenang-kenangan dari saya, kadang-kadang bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Kali ini saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku ngasih kenang-kenangan apa ya buat jemaat? Enggak usah. Oh ya udah, saya mau belajar. Ya udah kali ini aku enggak ngasih kenang-kenangan apa-apa. Tapi aku yang mau ngasih buat kamu. Oh, aku mau membuat kenang-kenangan buat semuanya, tapi dari aku, kata Tuhan. Oh, tapi saya belum ngeh waktu Tuhan ngomong gitu. Oh, ya udah. Saya menanti-nantikan apa sih yang Tuhan mau kasih gitu. Apa karunia, apa saya berdoa untuk mengimpartasikan atau bagaimana, belum kepikir. Sampai tiba-tiba tanggal 21 April, ya, saya ulang tahun ini tanggal 6. 21 April tiba-tiba di dalam ruangan taman itu bau harumnya sangat berbeda lagi. Kok aneh gitu ya. Ini pasti ada sesuatu, minyak ini keluar lagi. Cuma minyak apa lagi yang keluar? Saudara, ternyata dari bejana-bejana yang disediakan itu keluar minyak. Minyaknya warnanya berbeda. Biasanya warnanya ada yang putih, ada yang kuning ya. Tapi minyaknya ini putihnya putih susu. Nah, kok aneh ya? Saya bilang ini harus ditaruh di botol yang lain, jangan dicampur. Saya bilang gitu. Saya mau tanya sama Tuhan, ini minyak apa? Terus maksud Tuhan apa? Nah, saya masuk di Mahligai, saya duduk di situ, saya berdoa, Tuhan, ini minyak apa ya? Ini untuk apa engkau memberikan minyak sampai sebanyak ini? Itu yang 3 bejana itu penuh, saudara. Biasanya enggak sampai segitu, biasanya cuma setengah, 1/4, ini bisa penuh. 3 bejana yang gede-gede. Terus Tuhan tuh senyum sama saya. Ini saudara percaya boleh nggak percaya, saya yang percaya saja ya. Senyum terus Tuhan ngomong begini, loh kan aku sudah bilang aku mau ngasih hadiah. Oh ini minyak apa yang kau beri? Minyak yang keluar dari Gunung Hermon. Hah? Minyak kelimpahan. Oh, saya bilang, Tuhan, untuk ulang tahun saya engkau kasih minyak kelimpahan. Iya, coba kamu cicipin. Jadi saya cicipin nih, saudara. Manis. Loh, biasanya minyak itu benar-benar pahit, saudara. Tapi minyak itu manis. Tuhan, kok manis? Ya, ini lambang susu dan madu. Lambang kelimpahan. Saudara, saat saya mendapat, saya nangis. Di Mahligai itu saya nangis. Tuhan, kau tuh kok luar biasa sih. Ya. Bahkan engkau memberikan suatu souvenir yang tidak bisa dibeli di dunia. Lalu saya bilang gini, Tuhan banyak. Nanti kalau saya ulang tahun, saya kan akan ngomong cerita perkara ini. Nanti kalau yang lain yang dengar streaming itu minta bagaimana? Jangan takut, aku cukupkan bahkan berlebih. Karena minyak ini minyak berkat kelimpahan. Jadi aku berikan berkelimpahan. Betul saudara, sejak tanggal 21 April ya. Setiap hari keluar, berbotol-botol. Jadi akhirnya kita tempatin ini ya. Tuhan aku minta 1000, pikir saya yang datang pasti 1000, minta 1000. Tapi yang karena setiap hari keluar ya, itu sudah mencapai 2000. Nah 2000 botol kecil-kecil. Wis cukup Tuhan, cukup Tuhan. Belum.
setiap hari keluar lagi, botolin lagi, beli botol lagi, masuk lagi. Karena apa? Ternyata saudara, yang minta itu yang dari luar kota, dari luar negeri itu ribuan yang minta. Sampai yang jadi distributornya, aku puyeng. Setiap hari 500 WA yang masuk di handphonenya. Minta minyak, ini alamat saya, ini nomor telepon saya. Gitu. Dan saya bilang, layani saja. Ini berasal dari Tuhan. Ini minyak harus sampai ke ujung bumi. Saudara, luar biasa. Jadi Hagai yang kita tahu Hagai 2 ini akhirnya tergenapi. Saudara tahu, sebentar nanti selesai ini saya bawa minyaknya. Jadi nanti saudara akan diolesi ya, diolesi nanti ya. Diolesi pada saat saudara keluar dari tempat ini, itu adalah minyak kelimpahan. Amin. Saya percaya sedikit sekalipun punya kuasa yang luar biasa. Saya percaya ini akan membawa dampak yang luar biasa. Kelimpahan ini waktunya. Kelimpahan ini waktunya. Ini berasal dari Tuhan. Pasti akan membuat apapun yang saat ini saudara hadapi. Dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga, dalam masalah kerjaan, sekolah. Percayalah bahwa kelimpahan menjadi pandainya menjadi kelimpahan, pinternya menjadi kelimpahan, cara kerjanya menjadi kelimpahan, penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, itu akan berkelimpahan. Percaya, kalau saudara percaya akan apa yang Tuhan janjikan, saya yakin dan percaya itu akan menjadi milik saudara dan saya. Sekali lagi ingat ya, perjalananmu belum selesai. Tuhan belum selesai atas hidupmu. To be continue. Masih ada sambungannya. Dan sambungannya adalah perkara yang ajaib dan luar biasa. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 9 dikatakan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, ini saudara tahu waktu Tuhan Yesus selama 3 hari dia memberitakan Injil kepada orang yang meninggal. Nah, yang menarik dalam Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Saudara, langit itu bicara tentang sesuatu yang tidak terbatas, yang sulit. Tetapi Tuhan Yesus sudah melewati semua langit. Tujuannya apa? Untuk memenuhkan apa Bapak Ibu? Segala sesuatu. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang ada di hati Bapa. Segala sesuatu rancangan Bapa yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Dari dia jadi manusia, mengalami semua penderitaan, dan bangkit dari orang mati, dan dia naik ke surga. Rencananya harus jadi, Bapak Ibu. Rencananya di bumi itu harus jadi. Maka Alkitab berkata untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kalau sehari-hari ini saudara hidup tidak dengan iman. Kita hidup dengan apa yang kita lihat, bisa kita stres, saudara. Saya berharap saudara menangkap ya kesaksian dari Bu Iin, kesaksian dari Bu Nani. Itu membangkitkan saudara. Roh kita tuh dibangkitkan. Membuat saudara percaya bahwa Tuhan kita tuh kalau janji gak sekedar janji saudara. Dia betul-betul genapi.
Cuman seringkali kita yang sering buat kecewa, pertama tadi soal waktu, kedua cara. Saudara menuntut sesuatu yang selalu instan, belum tentu. Kadang-kadang Tuhan bisa instan, bisa tidak. Yang seringkali miss adalah cara. Kenapa aku sudah deklarasi? Kenapa aku sudah begini? Kenapa aku tidak alami? Saudara, Tuhan punya cara, seperti tadi kesaksian Bu Nani. Pada waktu persekutuan mengalami keadaan, dia stres, saudara. Saya tahu semua. Orang kalau kita ke sana juga ikut stres. Saya pernah satu kali khotbah, saya nggak mau berhenti, saudara. Mumpung aku khotbah, kerungu aku khotbah terus. Baru dari pengurus Bu Nani, Pak ngalah aja Pak, ngalah. Saya berhenti. Kalau enggak saya nggak mau berhenti. Saudara, Tuhan punya cara yang ajaib. Melalui taman Tuhan, Tuhan membuat pemulihan segala sesuatu. Nah, saudara harus tahu rancangan Tuhan naik ke sorga. Bukan cuma naik ke sorga Bapak Ibu. Bukan cuma Roh Kudus, tapi Tuhan ingin Bapa di sorga mau penuhkan segala sesuatu. Rencananya harus jadi, gak bisa enggak. Nah, kalau saudara lihatnya cuma mata jasmani, membuat kita stres. Kenapa kita perlu kumpul seperti ini, saudara? Karena saudara perlu dengar hal-hal yang jarang saudara dengar. Supaya saudara ngerti bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang gak ngawur. Tuhan yang kalau janji, Tuhan punya cara untuk menggenapi. Hanya memang kita harus tahu bagian Tuhan apa, bagian kita tuh apa. Nah, sekarang saya mau jelasin. Bagaimana cara Tuhan ingin memenuhkan segala sesuatu. Ternyata Tuhan punya cara yang berbeda dengan cara kita. Maunya Tuhan tidak sama dengan maunya kita. Next. Saudara, aneh ya. Tadi pada waktu Ibu Nani sampaikan, Tuhan kapan kau pulihkan bangsa Israel? Tuhan berkata, kau tidak perlu tahu waktunya. Ya. Saudara, pada waktu kita melihat Tuhan mau penuhkan segala sesuatu. Mau genapi semua janjinya. Mau buktikan semua. Setiap lutut berlutut, setiap mulut mengaku. Tuhan akan buat seperti itu. Saudara, caranya berbeda. Tuhan, ayat selanjutnya, memberikan baik apa Bapak Ibu? Rasul-rasul maupun baik pemberita-pemberita Injil maupun dan pengajar-pengajar. Saudara lihat nih. Tuhan memberikan 5 jabatan dan 5 karunia. Jadi ada jabatan nabi, ada karunia nabi. Ada jabatan penginjil, ada karunia penginjil. Kalau jabatan biasanya full time. Tapi kalau karunia itu tidak. Ya, orang-orang yang punya karunia, dia bisa melihat itu karunia nabi, belum tentu nabi. Ya, nabi itu membutuhkan waktu, saudara, pembuktian sekian lama, konsistensinya. Nah, saudara, ini enggak seperti yang kita harapkan. Ayo toh Tuhan, kau pulihkan dong. Tuhan kau buat dong semua. Setiap orang berlutut, setiap orang bertobat. Tuhan buat semua. Tidak, saudara. Tuhan melakukannya, Alkitab ia memberikan 5 jabatan. Tujuannya apa? Lihat sebelahnya. Untuk memperlengkapi siapa Bapak Ibu? Orang kudus itu siapa? Orang kudus itu siapa? Cuman bilang. Orang kudus itu saya. Kita ini bukan orang berdosa. Kita orang berdosa yang sudah diampuni dan dikuduskan. Makanya saudara, setelah dikuduskan kita ada banyak yang gak boleh. Bukan Tuhan gak boleh, kita lagi dipisahkan. Lagi dikuduskan sama Tuhan. Nah, memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan. 1, pelayanan. Yang kedua, bagi pembangunan siapa? Siapa tubuh Kristus? Ya umat Tuhan, gereja Tuhan. Di seluruh dunia Bapak Ibu. Maka dari itu saudara, kenapa di Alkitab saudara kita lihat. Di perjanjian baru sajalah. Ada Petrus buat surat. Yohanes membuat surat. Yakobus membuat surat. Yudas pun yang sedikit dia buat surat. Semua dipakai Tuhan untuk apa Bapak Ibu?
Rencananya digenapi. Saudara lihat. Sebelum kisah Rasul itu gak muncul. Di kisah para Rasul semua ini muncul. Jabatan-jabatan 5. Nabinya, gurunya. Setelah Rasul khotbah mendobrak sesuatu, biasa diikuti penginjil. Yang mendetail, terus mengajar, mulai diajar. Terus nabi-nabi mulai datang, memberitahu, oh harus begini-gini, harus begitu-begini. Terus diajar. Terus setelah itu baru gembala. Saudara, itu cara Tuhan. Seringkali tidak mau seperti cara kita. Kita maunya instan. Ternyata cara Tuhan membuat pelayanan kita bisa berkembang. Dan bukan hanya pelayanan, tapi pembangunan tubuh Kristus itu mencapai seperti yang Bapak mau loh. Bukan yang seperti sinode, organisasi mau. Tapi seperti yang Bapak mau. Itu caranya berbeda, saudara. Ada yang gede seperti Paulus. Suratnya banyak. Kerjanya banyak. Ada yang Yudas cuman sedikit. Ada yang Yohanes yang bicara tentang roh sampai kitab Wahyu. Semua dipakai Tuhan, tujuannya supaya rencana Tuhan di bumi itu terjadi. Maka dari itu saudara, kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, saudara harus mengizinkan sesuatu yang dari Tuhan memperlengkapi. Saya bersyukur, saya contoh ya, waktu saya bertobat, saya itu sering dengar khotbahnya almarhum Bapak Damaris. Itu orang yang haus akan keselamatan jiwa-jiwa umat Indonesia itu luar biasa. Saya dekat saudara. Persekutuan doa di Tegal, 3 orang hamba Tuhan yang paling sering datang. 1 almarhum Damaris, saya jemput saudara ke Bandung. Kedua, almarhum Jeremy Arim. Itu kalau khotbah untuk pertobatan luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling banyak adalah Pak Yusak Cipto. Dan 3-tiganya itu membuat saya menyerap saudara. Pak Damaris dengan Pak Jeremy Arim itu lebih banyak tentang jiwa-jiwa. Pak Damaris doa buat Indonesia, doa. Makanya saya waktu di pelayanan desa terpadu, saya ke seluruh pulau-pulau sudah biaya sendiri. Dan saya jadi berkat ke banyak pulau-pulau. Saya dengar khotbah dari Pak Jeremy, wah itu membakar sekali saudara. Sampai hari ini saya melihat belum ada orang saudara yang urapan penginjilannya seperti beliau. Tapi Tuhan ajaib, dilengkapi dengan Pak Yusak. Saudara waktu itu Pak Yusak belum, ayo cinta Indonesia, jiwa-jiwa enggak saudara. Tapi ini bagus, ini membuat keseimbangan buat saya. Saya mendapatkan, kamu nginjil tapi kamu juga dekat sama Tuhan. Kamu nginjil, kamu jadi berkat, tapi kamu juga harus berkenan sama Tuhan. Berapa waktu lalu belum lama saudara, ada anak muda tanya sama saya. Bahwa saya, Petrus Hadi, dengerin khotbah siapa saja. Dan kriterianya, saya mau beritahu saudara. Gampang. Saya gak sebutin waktu pada anak muda itu, saya cuma bilang. Dengarkan khotbah yang nomor 1 membawa engkau lebih cinta Tuhan. Bukan khotbahnya bagus. Dari dulu Pak Damaris selalu ngomong, jangan tertipu dengan khotbah yang bagus. Seperti tadi Bu Nani saudara sampaikan, kita menyerap sesuatu enggak? Membangkitkan roh kita enggak? Membuat kita makin cinta Tuhan atau cinta dunia? Membuat kita makin rindu baca Alkitab atau makin malas? Itu satu. Kedua, saudara makin cinta jiwa-jiwa atau tidak? Dua ini saja sederhana Bapak Ibu. Saya bilang ke anak muda ini. Anak muda itu diam. Saya nggak mau menilai siapapun. Saya tidak tertarik dengan orang hebat khotbah. Tapi yang saya serap setelah saya dengar, menimbulkan saya mencintai Tuhan lebih enggak. Setelah saya dengar, membuat saya lebih haus untuk memberitakan Injil atau tidak.
Hati Tuhan itu hati jiwa-jiwa. Sederhana Bapak Ibu. Dan anak muda itu diam Bapak. Saya bilang, coba renungkan dua itu. Kita bisa tertipu dengan khotbah yang bagus, yang enak, yang membuat kita jadi cuma tidur, tidak ngapa-ngapain. Sudah hati-hati. Ya. Terus, next. Saudara, Alkitab berkata sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pada waktu saudara bisa menangkap Injil saja ada 4 Bapak Ibu. Yesus loh. 4. Supaya kita bisa lihat dari berbagai sisi. Tapi sekali lagi ya. Jangan sembarang dengar khotbah. Jangan sembarang baca buku. Tapi saudara lihat sekali, perhatikan. Membawa engkau cinta Tuhan enggak? Membawa engkau mengasihi jiwa-jiwa enggak? Enggak, tinggalkan. Kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai, perhatiin Bapak Ibu, dengan kepenuhan apa? Ya tadi Tuhan pengen dunia itu dipenuhi hadiratnya. Saudara kita nih seringkali punya kebiasaan, makanya hati-hati. Orang yang sudah terbiasa musik yang pelan, saudara. Kalau dengar musik yang keras, saudara merasa gak nyaman. Sebaliknya saudara kalau dengar biasa musik yang keras dengan musik yang halus gak nyaman. Itu seringkali kebiasaan. Yang perlu diperhatikan adalah pemain musik. Hidup harus benar. Dan ada unity. Mau keras mau pelan. Pasti membawa kita makin dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi saya mau harapkan. Makanya satu kali saya pernah ada orang bilang, Pak Petrus Hadi, move on dong. Jangan sebut lagi Pak Yusak. Jangan sebut lagi Pak Petrus Agung. Saya bilang kamu salah ngerti. Pak Yusak tidak ada, Pak Agung gak ada waktu. Tapi value yang Tuhan ajarkan pada mereka itu luar biasa. Orangnya bilang, loh Pak Yusak itu rem. Membuat kita tidak bisa nginjil, siapa bilang. Saya pergi ke Bali loh, saudara saya diberi waktu itu dapat mimpi. Saya bilang sama Pak Yusak, Pak mau nemenin aku gak ke Bali? Bukan khotbah, doa perang. Saudara dia bilang, saya iya tak sembahyang. Gak lama, oke Pet siap. Saya gak ngomong pelayanan dulu. Sampai sebelum saya Bali saya mempersiapkan. Saya tahu ada gereja Protestan saudara kuno. Yang sangat diberkati oleh Pak Yusak Cipto. Mereka berkata Pak Yusak tuh ilmunya tinggi. Tapi ilmunya bisa menyentuh bumi katanya. Wah itu menarik sekali. Ada banyak orang ilmunya tinggi tapi gak menyentuh bumi. Membuat orang tidak bisa menikmati kita. Saya ikut sudah. Pada satu di tempat. Saya lihat tempat itu tinggi. Saya bilang Papa di sini wae. Aku yang naik sampai atas. Dia bilang enggak. Aku mau ke titik itu. Dia sebutin sudah. Saya bilang itu tengah lu. Itu berat lu. Jalannya begini. Dia bilang enggak. Saudara luar biasa. Dia jalan. Jadi bukan rem. Siapa yang bilang rem? Beliau tuh waktu saudara doa. Yang sunyi, sepi, sendiri. Bisa berjam-jam. Yang begitu semarak. Beliau juga nikmati. Saya ngomong sama orang ini kamu keliru. Kamu kalau gaspol, kalau kita lagi balapan, itu kalau mau nikung kita mesti ngerem sedikit. Mobil itu kalau nggak ada kopling, sekarang ada matic, zaman dulu nggak ada matic. Kopling, kita nggak bisa pindah gigi. Ada waktunya kita mesti pakai gigi 1, ada waktunya pakai gigi 5. Semua ada waktunya. Saya bilang Pak Yusak bukan rem, beliau kopling. Bisa ngerti Bapak Ibu? Dia mudah adjustment. Mau perang dia bisa. Mau duduk diam berjam-jam, beliau bisa. Nah ini yang Tuhan harapkan. Kita mau dengar dari banyak hal. Kita mau nikmati musik dari banyak hal. Tapi memang pemain musiknya harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Harus latihan yang benar. Harus unity. Keras atau lambat itu enggak jadi masalah.
hadirat Tuhan pasti kita nikmati. Amin Bapak Ibu. Saya mau tampilkan apa yang Ibu In cerita tadi. Ini sesuatu yang luar biasa Saudara. 1 Korintus 2 ayat 9. Pada waktu Bu In tanya, Koh mau gak Koh ini diundang Raja Khotbah? Siap. Beliau minta didoakan dan setelah didoakan bilang, Pak Pendeta, kalau ke Bali datang ke saya dong. Ini Raja Bapak Ibu, salah satu Raja Bali. Beliau memberikan sambutan. Ini di tengah-tengah kondisi mereka loh. Saya jadi ingat pada waktu Bu Nani, kita pernah ke China, ke rumah makan banyak macam-macamnya lah. Sudah harus tahu yang saya maksudkan. Waktu di toilet, ya Ojo ya, Tuhan tuh datang sudah. Jadi saudara, di hadapan para lawan kita, yang penting kita punya Tuhan yang ajaib. Bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang bekerja. Saudara, saya pikir cuman lip service. Mau pulang, beliau datang lagi. Pak Pendeta, nanti kalau ke Bali, tolong sempatkan ya. Saya mau ngobrol-ngobrol. Pada waktu rumah kami dibangun, rumah yang dulu, Bu Linda cuma 1 tetes saudara. Tapi dia dalam mimpi, itu minyak urapan itu menutupi rumah sehingga setan gak bisa menyentuh. Hari ini kita mau terima roh kelimpahan yang dari Tuhan. Yang ajaib buat setiap kita. Mari perjamuan kudus, kita bangkit berdiri, lekatkan hatiku. Lekatkan hatiku. Minta sama Tuhan. Melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, ini darahku. Tuhan menyerahkan. Sebetulnya Tuhan milik Bapa. Tapi Tuhan rela menjadi milik saudara, milik dunia. Dunia yang percaya dia akan diselamatkan. Setiap perjamuan kudus sudah harusnya kita mulai ada pertumbuhan seperti firman. Saudara, jangan cuma memiliki Tuhan, tapi dimiliki oleh Tuhan. Sehingga engkau tidak menuntut, engkau percaya janji Tuhan ya dan amin. Biarkan Tuhan punya cara Tuhan yang beda dengan cara kita. Tapi dia sanggup genapi. Mari angkat saudara. Tuhan, ini adalah tubuh dan darah-Mu. Mampukan kami Tuhan. Bisa menikmati kebaikan-Mu. Anugerah-Mu yang ajaib. Ampuni ketidakpercayaan kami. Keterbatasan kami. Tuhan, Kau punya semua anak-anak-Mu yang bermacam-macam. Saya punya anak 3 sifatnya beda. Tapi 3-tiganya saya cinta, 3-tiganya cinta saya. Gereja bermacam-macam. Hamba Tuhan bermacam-macam. Saudara bermacam-macam. Tuhan cinta saudara. Jangan paksakan kehendak-Mu yang jadi. Biar kehendak dan cara Tuhan. Pada waktu kami makan dan minum, Engkau memberi kemampuan kepada kami. Hidup sejalan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur supaya saudara hari ini melihat kebaikan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi yang belum cocok dengan matamu, dengan pendengaranmu. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat baik. I love you Lord. Ayo mulai katakan. Aku mengasihi Engkau Tuhan.
karena kemurahan. All my days I've been held in your Ya, hand. hidup kami ada di tangan-Mu. From the moment that I wake Pada waktu kami mulai bangun tidur, till I lay sampai kami tidur. I will sing Mulai malam ini, all the aku mau nyanyikan kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. Setiap kita bernafas, kita bersyukur. Kita bersyukur. Kami mau nyanyikan Tuhan, kebaikan-Mu yang ajaib. I love your voice. Aku mencintai firman-Mu. You have led me to the fire. Walaupun di malam yang gelap, Engkau Tuhan yang selalu dekat kepada kami. Engkau Bapakku, Engkau sahabatku. Angkat hatimu, katakan. You have been so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing. Sebentar 4 hamba Tuhan akan berdoa berkat buat Bapak Ibu. Silakan Bapak Tuhan naik. Kami mau berdoa saudara sebentar saudara. Di tiap pintu saudara nanti keluar dan diberi minyak urapan di tangan saudara. Dan katakan Tuhan, aku terima kelimpahan daripadamu. Jadi malam ini saudara mulai berdoa. Belajar memberi persembahan tidak seperti biasa. Kalau kau mau terima sesuatu yang kelimpahan, saudara tanya Tuhan, berapa yang kau ingin kami tabur malam ini? Kalau muncul di hati saudara, jangan di pikiran ya, belajar di sini. Ada sebuah angka yang kau tidak bawa, belajar nurut. Saudara bisa transfer seperti yang Tuhan mau. Hari ini kita akan berubah saudara. Kita memberi kertas putih kepada Tuhan, selalu tanya Tuhan. Biar Tuhan buat sesuatu yang baru yang tidak engkau duga. Janji Tuhan pasti digenapi. Yang percaya katakan. Semua berdoa, semua berdoa. Kiara kata kasa kata. Saudara bisa berbahasa roh, kiara kata kasa kata kara. Kiara kata kasa kata kata kara kata kara. Kiara kata kase kata kara la kata kara. Kiara kata kata siapkan hati. Hamba Tuhan akan berdoa supaya berkat itu dialirkan. Dialirkan. Dan saudara responi, terima, sambar. Kiara kata kasa kata. Saat ini angkat tangan saudara. Terimalah berkat kelimpahan dari Gunung Hermon. Hirapakaya sekereteng enama kaya sakalama. Berkat kelimpahan dalam kehidupan. Berkat kelimpahan di dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Berkat kelimpahan di dalam kepandaian. Kirapakaya sekereneke lanaya sakala. Mulai saat ini segala roh kemiskinan akan menyingkir daripada tubuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara taruh tangan di hati. Kita mau nyanyikan I love you, I love you, I love you.
Saudara, pada saat saudara mengalami kelimpahan, kalau hati ini tidak melekat kepada Tuhan, dengan mudah harta dunia ini membelokkan kita. Biar malam ini minta I love you. Cinta yang dari Tuhan menembusi hati kami. My heart will always only to you. I love you, I love you, I love you. Bapa, Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, biarkan kami menyatu dengan Engkau, selalu satu cinta denganmu. Biarkan kami tembusi hati kami, biar kami jatuh cinta denganmu lagi. Tembusi setiap kekecewaan, kemarahan. Buat kami ketemu Engkau. Biarkan kami melekat denganmu. Ya Tuhan. Biarkan kami ini ada di cinta mula-mula. Amin. Bapa, bahkan kami yang beku, kami yang kecewa, kami yang marah, kami yang takut. Sembuhkan kami, peluk kami, supaya kami sekali lagi jatuh cinta dengan Engkau. Saudara, mari saat ini kita terima hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita pegang di atas kepala kita. Tuhan, biar hikmat yang daripadamu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami terima cara berpikir yang daripadamu Tuhan. Dan kami mau patahkan setiap cara berpikir kami yang terlalu kuat, yang mengalahkan setiap yang daripadamu. Dan hari ini hidup kami diperbaharui. Ada hikmat yang daripadamu menguasai seluruh kehidupan kami. Kami punya cara berpikir Kristus. Kami terus mengutamakan Engkau. Dan yang ilahi terus jadi dalam kehidupan kami. Kami punya DNA ilahi yang daripadamu. Dan di dalam Engkau kami terus bertumbuh-tumbuh dan menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Nanti Bapak Ibu waktu keluar dari 5 pintu akan dioleskan di salah satu jari. Nanti taruh di jarimu saudara. Bilang Tuhan, supaya aku punya kemampuan bekerja, punya ide-ide yang kreatif untuk bisnis, mengerjakan apapun. Dan saudara minta kemampuan kerja keras. Karena kalau malas gak bisa. Silakan seperti ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan urapan kemampuan untuk bekerja dan kreativitas dari Tuhan. Muncul ide-ide yang ajaib dan Tuhan berikan divine connection sehingga anak-anakmu bisa mengaplikasikan roh kelimpahan yang mereka terima malam ini. Dan nanti mereka terima minyak urapan kelimpahan. Dan kami percaya Tuhan, buat kami tidak malas, tapi kerja keras sampai waktu 2 tahun ini. Kami boleh lihat kemuliaan Tuhan ajaib. Masa keemasan, masa keajaiban, masa kejayaan kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Dimateraikan semua demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kita mau katakan amin 7 kali. Amin artinya ya, terjadilah buat hidupku. Yang percaya katakan amin, 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 amin.